Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mempertahankan spirit hijrah pada saat ini dengan kondisi yang sangat dinamis, Pak Ustadz? Setelah hijrah, berjamaah. Setelah berjamaah, istiqomah. Setelah istiqomah, husnul khatimah. Sudah hijrah? Alhamdulillah. Jangan lupa berjamaah. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Karena yang sendirian itu jomblo. Tapi tetap berjamaah, apapun nama jamaahnya datang. Komunitas pejuang subuh, komunitas Al-Azhar, komunitas apapun, berjamaah. Hijrah, berjamaah, istiqomah, pasti husnul khatimah. Itu janji Allah SWT. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Kalau malam-malam komunitas tiba-tiba datang nelpon, udah sholat tahajud belum? Kamu kok belum pakai celana panjang nutup aurat, anakmu kok nggak pakai hijab? Jangan marah. Ini sekarang banyak orang kalau ditegur sama komunitas dakwah, urus aja surgamu, jangan urus nerakaku. Langsung dibuat baju kaos di belakang, urus surgamu, jangan urus neraka. Kalau ada teman kita ngajak tahajud malam, dia ingin masuk surga bersama. Aku sebetulnya bisa masuk surga, cuman kalau nggak ada lo nggak rame, beb. Itu tanda dia sayang. Jangan marah. Saya malah senang sekali kalau ada jamaah WA malam, Ustadz, di tengah malam yang Masya Allah khusyuk ini, aku mendoakan engkau Pak Ustadz. Sebetulnya dia mau ngecek juga, ini Ustadz tahajud apa enggak. Hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Nama saya Bapak Tit, ada sensornya, dari Makassar, Sulawesi Selatan. Apa upaya kita sebagai dai agar para dukun-dukun bisa hijrah dan bertaubat? Saya berharap kepada dukun-dukun yang sudah hijrah, buatlah komunitas dukun hijrah. Nanti kita buat tablik akbar bersama, lalu kita bongkar kejahatan dukun-dukun ini. Saya tinggal ceramahnya. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada omongan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ketika kecurangan dukun dibocorkan, lalu kemudian customer mulai nggak datang berkurang, mereka nggak nyantet, malah lapor polisi. Emang dukun ini lucu-lucu juga. Kalau memang bisa nyantet, kenapa nggak ente santet? Kenapa lapor? Aduh, capek deh. Jadi dakwah jangan pernah berhenti. Abdul Somad dari dulu sebelum heboh-heboh ini, pada zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar sudah kita bahas, Umar bin Khattab membuat razia dukun. Satu hari di Pancung pernah memancung potong kepala 3 dukun karena dihukum kafir murtad karena sudah menyembah setan. Dukun-dukun yang ditangkap di razia 3 hari. Tangkap, tanya 3 hari. Tangkap hari Ahad, hari Senin tanya, sudah tobat? Belum. Hari Selasa, tobat? Belum. Hari Rabu, tobat? Belum. Selesai. Andai didirikan hukum Islam, sudah lama dukun ini selesai. Nggak sempat dia hidup di zaman sekarang. Oh, ini melanggar hak asasi manusia. Eropa pada masa Renaissance abad ke-15, demokrasi, maka pada saat itu ada razia, dukun-dukun ditangkap, dibakar hidup-hidup. Jadi kalau hari ini ada orang mempermasalahkan perdukunan, maka sesungguhnya dia layaknya hidup di zaman batu. Mudah-mudahan para dukun bertobat insya Allah. Sekarang anak-anak muda, ada anak muda naksir sama cewek, lalu hai adik, apa kata cewek? Miskin kucing kurap. Cinta ditolak, dukun bertindak. Padahal sudah sekolah, sudah kuliah. Ini namanya bodoh yang terpelihara. Mau naik jabatan, ke dukun. Dagangan tidak lancar, ke dukun. Jadi dukun ini sebetulnya dia pun yakin karena pasien ini, dia sebetulnya udah lama mau tobat, tapi karena datang terus orang, enggak, nantilah tobatnya.
Untuk pemuda sekarang, bagaimana agar bisa menjadi pelopor hijrah seperti para nabi, seperti ustadz? Jangan seperti saya. Jadi saya ini berat, biar aku aja. Seperti Pak Yusuf Kala. Tanya Pak JK nanti. Bagaimana bisa seperti beliau, terus aktif bersemangat. Aktif beliau, saya tidak tahu keaktifan beliau, tapi zahir dan batin beliau aktif. Zahirnya darah, palang merah. Bayangkan kalau orang sampai nggak punya darah, mati. Batinnya Dewan Masjid Indonesia, zahir dan batin. Saya khawatir kertas ini terpilih nanti. Tapi kita serahkan aja lah sama mereka. Nama Bapak Fulan. Menurut data statistik 2022 jumlah penduduk Indonesia untuk laki-laki 133 juta, perempuan 136 juta. Peluang guys. Mohon maaf Bu, saya cuma mancing mereka aja. Yang ingin saya tanyakan, kalau jodoh 1:1, perempuan yang lebih banyak 3 juta ini ada jodohnya kah? Banyak sekarang anak-anak muda dinanya, Ustadz gimana tandanya dia jodoh saya? Apakah jodoh itu takdir? Yang penting ente usaha, ikhtiar, sukses, berhasil. Saya yang nggak seganteng kalian, yang kurus kering hitam begini, coba kalian lihat itu komen-komen di medsos, di Instagram, Ustadz jadikan aku yang kedua dong. Ini kalian kalau tetap juga nggak nikah, ini bisa silap saya ini lama-lama. Kok bisa kalian cuma nanya-nanya aja? Action. Tapi jangan mentang-mentang udah ngaji, semangat, spirit hijrah, pulang dari sini langsung tantang petenteng hari Ahad langsung datang. Pak, aku ingin meminang anakmu dengan bismillah. Mohon maaf ya Dek, udah ada yang ingin minang dengan surat Ar-Rahman. Modal bismillah kepedean. Makanya kalau minang anak gadis orang itu jangan sendiri, bawa kiai. Saya aja saya bawa kiai. Kiai yang ngomong, kita tinggal tenang aja. Apa kata Kiai Hasan? Ngomong kata Kiai, kamu yang tablik akbar menggelegar, ngomong. Enggak, Kiai aja sih. Selamat. Bawa Pak JK. Apalagi kalau antum bawa Pak, Masya Allah beliau jenderal, pasti diterima. Jangan bawa saya. Kalau saya, kalian bawa saya yang diterima. Jodoh itu rezeki. Jodoh itu rezeki, sama seperti ini rezeki saya, ini jodoh saya. Kalau nggak jodoh nggak ketemu. Tapi kalau saya nggak berusaha membuka tutupnya, tidak berusaha memegangnya dan mendekatkannya ke mulut, mau dia minum? Enggak. Alah, itu kan trik Ustadz mau minum. Enggak, saya cuma ngasih. Spiritku dalam hijrah kembali menikah, kembali menikah, bukan menikah kembali. Nah, ini langsung dicoret kata kembalinya. Setelah suami wafat dengan niat mencari ridha Allah, menjalankan sunnah Rasul, ini bertanya apa curhat? Bersama seorang imam eksekutif muda yang beriman dan bertakwa. Karena almarhum suami juga insya Allah seorang yang menurut saya seorang eksekutif muda beriman. Mana pertanyaannya nih? Yang ingin saya tanyakan, kelak bersama dengan siapa saya nanti di surga? Pertanyaan ini dijawab 1000 tahun yang lalu oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam pembahasan tentang akhlak, kalau ada seorang istri menikah dengan seorang laki-laki, suaminya meninggal, setelah itu dia menikah lagi, nanti di akhirat dengan siapa? Dengan laki-laki yang paling baik akhlaknya. Lalu kalau dia nikah dengan laki-laki yang paling baik akhlaknya nanti di surga, yang satu lagi itu ingin juga dengan dia, maka kalau manusia bisa buat cloning, apalagi innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada surga yang begitu indah, jannatin, taman-taman, tajri min tahtihal anhar. Ada taman yang indah, mengalir sungai-sungai. Tapi bagi seorang laki-laki yang sudah amat sangat jatuh cinta kepada perempuan, bagi dia sungai tidak indah, taman tidak indah. Yang paling indah hanya ainun, kata Habibie. Menetes air mata menonton film itu. Kenapa? Tiketnya mahal. Orang selalu ingin dengan bersama sampai mati. Antil jannah ya besti. Kita sampai ke surga, betul, itu yang diinginkan.
Tapi ada juga sebagian laki-laki kadang buat pertanyaan, Ustadz Somad, nanti kalau saya meninggal, apakah saya dengan istri saya ini juga di surga? Memangnya kenapa Pak? Di dunia aja saya nggak tahan kan? Apa? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami akan cabut rasa benci di dalam hati mereka. Nanti di surga itu hanya ada rasa cinta dan sayang. Orang yang rasa cinta dan sayanglah yang akan bertemu dengan makhluk tercinta dan tersayang di tempat penuh dengan cinta dan kasih sayang, surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita bersama di surga Jannatul Firdaus. Apakah sah solat kita ketika sujud wadah kita terhalang mukena? Ada seorang laki-laki sholat di atas gurun pasir yang panas. Ketika mau sujud, dia ambil ujung jubahnya, ujung jubah, dia letakkan di ujung, dia pun sujud di atas. Allahu Akbar. Sekarang saya balik bertanya, apakah sah sholat orang yang di atas gurun pasir tadi? Sah. Menggunakan kain yang melekat di tubuhnya dengan syarat tidak terbuka aurat. Jangan gara-gara tarik kain lutut terbuka, karena syarat sah sholat adalah menutup aurat. Jadi kalau ada orang ujung mukenanya kena, bagaimana kalau orang sholat lalu begini menempel? Sholatnya sah tapi kurang afdal. Yang afdal itu adalah 7 anggota tubuh menempel: ujung kaki, ujung tangan, ujung lutut, ujung kaki, ujung tangan, ujung lutut, ujung kening. 7 menempel. Oh, nggak sah Pak Ustaz kalau tertutup. Jadi kalau tertutup kening nggak sah, berarti nggak sah lah orang yang sholat pakai kaos kaki, orang sholat pakai kaos tangan. Jadi cerita sah dan tak sah. Tapi kalau mau afdal, maka mengena kening ke lantai. 7 rukun sholat. Jangan mentang-mentang pemimpin orang hebat pas sujud Allahu Akbar ditempelkan kening ke dinding. Sehebat apapun engkau kalau sudah masuk masjid dari kata sajadah sujud. Saya kalau mau sholat saya geser ke atas. Allahu Akbar. Tapi enggak pula saya geser-geserkan biar hitam. Yang sudah hitam jangan resah. Jangan. Yang sudah hitam biarkan aja. Jangan sampai ribut lalu kemudian pergi ini untuk glowing gimana. Biarkan aja. Tapi jangan dipaksa untuk menjadi seperti itu. Tentang diri saya yang sudah hijrah, saya ada foto nggak pakai jilbab di sosmed. Sudah saya suruh hapus, tapi teman saya ada yang nggak peduli. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artis-artis hijrah, dia sudah minta ampun pada Allah, sudah ngomong konferensi pers, tolong kepada saudaraku foto-foto saya yang lama yang kalian tempel di kamar kalian turunkan. Aku sudah nggak bertanggung jawab lagi, minta ampun kepada Allah. Maka Allah mengampunkan. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah. Syaratnya 3, taubat, iman, amal soleh. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah mengganti semua dosa mereka dulu dengan kebaikan. Dosa-dosa kita yang dulu, kita bertobat hari ini, kita beramal soleh, beriman dengan baik, mudah-mudahan diganti Allah dengan amal-amal kebaikan. Mengapa umat Islam pada saat ulama dikriminalisasi tidak bersatu untuk membela? Mereka membela, cuman takut. Belanya dalam hati. Pas ketemu baru dia ketemu bisik, saya bela Ustaz. Membela itu tunjukkan dengan jelas. Walaupun kau seorang perempuan, kau bela anakmu, kau bela ulamamu, kau bela saudaramu, kau berteriak as-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam melihat kebenaran diinjak-injak, berarti kau setan bisu. Kau biarkan orang menyebarkan kebohongan, satu bohong ditutup dengan 100 kedustaan, dan kau diam. Pada akhirnya orang ragu. Kalau orang betul tidak bersuara tentang batil, nanti yang lama-lama orang batil merasa betul, orang betul merasa batil. Anak-anak kita tidak lagi bisa membedakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Karena orang betul tidak memberantas yang batil, orang batil merasa betul. Nanti kita buatkan satu kajian, judulnya batil, betul, betul, batil.
Kenapa Ustaz Somad terus berceramah? Supaya jangan sampai ada keheningan, kekosongan diisi oleh kebatilan sehingga orang akan berkata inilah yang benar padahal dia batil. Bagaimana kita mengkorelasikan hadis Nabi al-mar'u ala dini khalili, seorang itu diingat, dilihat bagaimana temannya. Kalau berteman dengan tukang minyak wangi dapat harumnya, berteman dengan tukang besi dapat bau asap waktu memukul besi. Tapi ini bukan kata saya, ini selalu perumpamaan. Saya khawatir juga nanti semua tukang besi ngumpul somasi, bahaya juga ini. Masalu jalisi salih, perumpamaan orang yang berteman dengan orang baik dan orang buruk seperti bertemannya dengan tukang minyak wangi dengan orang tukang besi. Bagaimana pula dengan hadis balighu anni walau ayat, sampaikanlah satu hadis dariku walaupun satu ayat. Dengan hadis kedua yang kita untuk berdakwah, di mana dakwah ini perlu dengan pendekatan berteman. Maksudnya gini, Ustaz Somad, boleh nggak saya berteman dengan orang peminum khamar? Kamu ini kan mau mancing, yakinkan dulu tali pancingnya kuat dan gagangnya kuat. Kalau yakin, mancinglah. Dikhawatirkan kalau kamu lemah, nanti kamu nggak bawa ikan, kamu dilarikan ikan. Nah, jadi kalau hijrahnya sudah kuat, bertemanlah dengan teman-temanmu yang lama, maka kamu mempengaruhi. Banyak sekarang orang, saya berteman dengan dia, saya mau mempengaruhi. Kalau kamu mempengaruhi, kenapa kamu sekarang mabuk sekarang? Ini untuk pendekatan aja. Mabuk-mabuk dikit dimaafkan Allah. Oh, nggak bisa. Man askara ma askara qali kasiruhu fa qaliluhu haram. Kalau banyaknya haram, maka sedikitnya pun juga haram. Sebelum saya bacakan doa, sebelum ini saya tutup, ini kita serahkan ke panitia, nanti mereka menyeleksi supaya selamat saya dunia akhirat. Saya beberapa bulan yang lalu ceramah di Bogor. Terus ada jamaah yang ngajak, Ustadz, sekali-sekali nanti kita baca burdah dong. Kami tiap bulan baca burdah. Di mana? Di rumah Pak. Hah? Pak Gatot, di rumahnya ada baca sholawat burdah. Burdah ini ditulis oleh seorang ulama dari Mesir, namanya Imam Al-Busiri. 200 km dari Kairo, nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great. Lalu kemudian Ustadz ngomong nih sampai kapan? Sampai panitia selesai, biarkan mereka musyawarah dulu ya, supaya jangan terlalu tenang. Nah, panitia kasih tahu, jangan udah selesai diam aja. Saya udah 1,5 jam juga ini berdiri. Kita teruskan. Lalu kemudian Al-Busiri ini orangnya sakit, lumpuh, duduk aja di rumah, nggak bisa kemana-mana, tapi dia masih bisa menulis. Akhirnya dia menulis, Masya Allah, begitu dia menulis langsung 3 lembar datang tulisan. Langsung saya baca atau kita teruskan kisah ini? Kita teruskan, oke, kita teruskan. Lalu kemudian dia tulis sholawat memuji-muji Nabi. Setelah dia tulis, tertidur dia. Saat dia tertidur, datang Nabi Muhammad SAW memasangkan burdah. Burdah adalah kain selempang, dipasangkan, dan begitu dia terbangun, dia sembuh dari lumpuhnya. Maka disebutlah sholawat itu dengan sholawat burdah. Kalau dibaca mendatangkan barokah, bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang artis di Mesir, dia ini pemerannya peran panas terus. Kenapa? Karena filmnya di gurun pasir. Sampai suatu hari dia ditawarkan film tentang seorang sufi perempuan bernama Rabi'atul Adawiyah. Dan dalam cerita Rabi'atul Adawiyah itu, Rabi'ah itu selalu bersolawat. Maka dia pun saat main film itu bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di luar film pun terbawa-bawa. Sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi datang Nabi Muhammad SAW. Karena kau selalu bersolawat kepadaku, maka aku memberikan syafaat kepadamu. Ternyata pura-pura solawat pun dapat juga syafaat, apalagi kalau solawat beneran. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingatkan jamaah ini untuk terus bersolawat. Supaya apa? Supaya yang dapat dia tidak terlalu senang karena dia bersolawat, dan yang nggak dapat pun jangan marah karena bukan saya yang milih, dan tetap bersolawat. Baik, 3 orang yang mendapatkan umroh. Yang pertama adalah pertanyaan Hello Kitty.
Pertanyaan dari Ibu Desi Kurniasih, tolong bawa KTP sesuai dengan nama. Yang kedua adalah, ini mereknya nggak boleh disebut, nanti jadi iklan gratis. Ini kertasnya ada Jepen-jepennya di atas. Yang ketiga adalah, ini Masya Allah Bapak Dimas GS. Mudah-mudahan semua yang hadir ini bisa berangkat umroh. Amin. Ya? Ada juga nama? Ini nggak ada nama. Nanti segera hubungi panitia dengan membawa KTP dan sertifikat vaksin booster. Karena mau berangkat umroh ini penting. Mudah-mudahan yang hadir ini diampunkan segala silap salah dosanya, disehatkan dari segala penyakit. Yang belum ketemu jodoh dapat jodoh yang baik-baik. Yang belum punya anak soleh dan solihah, disampaikan segala cita-cita dunia akhirat. Ala hazihin niyah, untuk niat-niat baik ini. Al-Fatihah.